kampus itu nanti toh, kampus itu kamu akan kenali dia sebagai ruang seliwerannya ideologi. Akan banyak kita temui. Ternyata lebih tepatnya bukan di kampusnya ya. Tapi dalam prosesnya tuh bukan kamu bisa membaca apapun, bukan di ruang kampus, di kos, di mana berdiskusi sama siapa. Proses Banyak saya sekarang begini. Dan tidak perlu kaget juga, semua adalah proses juga sebenarnya. Jadi proses tuh Selama masih hidup, ini sebenarnya gimana nih? Bangun pikiran pada kematian misalnya tuh, apa yang mampu kita pikirkan soal imajinasi semacam itu. Kita sejauh kita masih hidup, maka kita adalah keabadian. Memang tuh yang fana itu adalah waktu. Ketika sejauh belum tiba waktunya, ya kita masih mengabadi. Ya barangkali orang lain bisa kita lihat, oh sudah berakhir nih dia. Tapi karena pengamati masih ada, yuk kamu bisa katakan fana terhadap yang sudah berakhir, yang sudah berakhir, yang sudah selesai. Tapi terhadap diri kamu ya belum. Karena itu wilayah misteri. Dalil agama, kehidupan kematian adalah kehidupan yang sesungguhnya. Kan begitu tak? Tarik logikanya begitu kalau anunya. Konklusinya dengan dalilnya kematian adalah kehidupan yang sesungguhnya. Karena mati ternyata ada kehidupan yang memang hidup gitu. Mati hidup hidup. Padahal kalau kita mau pikir agama memang di apa ya, di kehidupan yang ini kah, yang aslinya tuh. Kalau ini kan hanya kepalsuan saja. Dan semua akan bangun dalam imajinasi itu, terbangun dalam kayak apa ya, kayak kita sekarang bermimpi lah begitu. Nanti bangunnya itu di sana nih. Mantap kau Cak. Kan bukan? Ya bisa juga begitu. Kita sedang bermimpi tuh, bagaimana nih? Berarti kita adalah korban mimpi. Iya kan? Kasihan. Iya nih. Kalau seandainya begitu, kalau seandainya seperti itu, maka sama dengannya tuh kita adalah korban dari mimpi. Kalau seandainya seperti itu. Jahat sekali Pak. Jahat sekali. Bermimpi adalah kejahatan ternyata begitu ya. Ya bisa, itu sebenarnya lebih ke Plato sebenarnya tuh. Jadi ya udah, kita masih apa ya, masih tidur lah. Ya kita ini masih bisa. Maka hidup adalah perjalanan mimpi. Iya. Mati adalah kesadaran. Mati adalah bangunnya. Aduh, kasihan. Ngapain saya bangun ya? Kita belum bangun ini. Ngapain saya bangun ya? Begitu ya. Lebih baik begitu tuh pertanyaan, ngapain saya bangun ya? Akhirnya kan kontradiksi itu. Antara nyata dan sadar, antara sadar dan mimpi. Yang mana sebenarnya sadar, yang mana sebenarnya mimpi. Dan yang dihakimi, tolong hakimi mimpi saya, jangan sayanya. Kasihan. Kalau seandainya ada kehidupan setelah itu dong. Kalau seandainya di ranah agama, ya jahat sekali mimpi itu. Maka tolong panggang saja kepala saya ini, semua ingatan itu, pikiran itu. Jangan saya ngerasakan saja. Apa ya? Kayak kau yang waktu kau bilang juga itu, karena kalau kita memang yang apa ya, mau disiksa itu di pertanggungjawabannya dihakimi, sebenarnya kayak setan saja yang dihidup. Mereka penghari kita, sulit bangun imajinasi di wilayah situ. Filsafat gagap untuk bahas itu. Iya. Karena pemilik apakah sebuah kehidupan yang membahas kematian. Bayangkan bagaimana posisinya itu, Cak. Kematian itu dibahas oleh si hidup, si pelaku kehidupan. Sulit akhirnya. Imajinasi yang dia bang. Dalil-dalilnya ada dalil kehidupan begini. Tapi ya, semuanya masuk sebagai imajinasi itu. Kayak air mau ketemukan dengan api. Boleh harusnya ya boleh dia jadi air loh. Iya, begitu. Menyatu tuh. Jadi tidak akan pernah bisa menyatu. Mati sangat sulit, Cak. Pasti kalau seandainya masuk ke agama ya ranahnya spiritual. Tapi kalau pakai kerangka filsafat, apa yang bisa dibahas? Filsafat gagap bahas itu karena
belum deh, peristiwa yang belum tiba. Jadi apa yang bisa dikreasikan di situ? Semua adalah bentuk ya imajinasi. Dan memang kalau memang juga Tuhan itu apa ya, maha penyayang baik. Ada mayat hidup, Hidup ada yang hidup tapi mati. Apa ya, bagaimana ya? Saya mungkin analogikan itu sebagai bentuk kepayahan tuh. Kayak hidup tapi kayak mati, bagaimana, kayak kepayahan, payah sekali gitu. tapi kalau kita pikir juga Tuhan ini apa ya, di satu sisi dia itu maha penyayang, tapi di satu sisi juga bisa jadi kita anggap dia tuh kayak apa, sadis lagi yang gue Tergantung pikirannya kamu, Cak. Ya semua hidup adalah perjalanan gerak reaksi tuh, kita bereaksi. maksudnya kan kalau dia memang Tuhan itu maha penyayang tuh ya, maksudnya ya udah ciptakan surga saja. Ukuran kok nih, ukurannya dari manusia atau dari siapa tuh? Apakah nerak adalah bentuk sayang juga? Baik, itu bagaimana siapa kita yang terbatas ini untuk mengukur itu? Iya. Dan memang apa ya, Sulit. sekarang kita terlalu ini Iya kan, capek sekali tuh hal-hal yang ya bisa kamu bangun kerangka berpikir, kamu juga akan dapat nikmatnya. selagi Entah kamu capek atau apa, nanti rehat juga kan kalau ada esok. Sulit, Cak. Yang mana coba ukuran adil? Dalam Islam yang mencuri itu potong tangan. Dalam pandangan HAM, kejamnya misalnya tuh kalau kita pasang kepedulian di situ, kayak iba, kejamnya juga, masa tangan harus dipotong. Tapi kalau pakai dalil agama itu adil, kapok, efek jerah. Ya ukuran, siapa yang pasang ukuran, manusia atau si pemilik wahyu misalnya itu, penyampai wahyu. Manusia ya hidup dengan kebebasan memahami, menafsir, menerjemah. Ya itu naskah-naskah agama, naskah-naskah Al-Quran. Itu butuh akal juga itu untuk dapat dimengerti. Kan mengerti, memahami itu gerak akal tuh. Ya ada pertanyaan nih, Cak. Mati suri. Bagaimana menurut Anda? Mati suri itu, ayo yang belum pernah mengalami itu, atau bangun tidur itu adalah bentuk lain dari situ. Coba bangun tidur, biar sambil baring-baring saja. mati suri itu kayak apa, bentuk sayang Tuhan. Wih, Bisa jadi ya, bisa sembarang tafsir kalau soal itu. Kalau secara biologis mati suri itu ya berhentinya detak jantung, apa namanya itu di rumah sakit itu terhenti itu detaknya tuh, tidak ada lagi kehidupan. Tapi ada kejutan di situ, peristiwa kejutan, ternyata ada detak kehidupan lagi. Dan umumnya penelitiannya ada peristiwa ketakutan, ternyata orang-orang yang mengalami itu ada ketakutan, entah apa yang dijumpai itu. Dan kalau misalnya diarahkan itu sebagai bentuk dilibatkan Tuhan, misalnya itu saintis tadi dilampaui menjadi wilayah-wilayah teologi, ya terserah juga itu mungkin bentuk peringatan atau apa. Tapi tidak semua orang mengalami itu, ya itu bentuk keadilan atau apa, ya terserah juga, multi tafsir kan. dan tidak semua juga tafsir menerima itu.